Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Farikin dari guru SMP IT Bina Umar Cirebon. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas yang namanya ialah organ-organ pencernaan pada tubuh manusia. Oke. Organ-organ pencernaan pada manusia biasanya tuh dia membentuk sebuah saluran ya. Makanya organ-organ pencernaan manusia kadang juga dia disebut sebagai saluran pencernaan. Kenapa dia namanya saluran pencernaan? Karena tadi ya, organ-organ pencernaannya itu dia membentuk sebuah saluran. Nah, selain saluran pencernaan, di organ-organ pencernaan dia juga ada yang namanya kelenjar pencernaan. Jadi pada saat makanan dicerna, kita itu dibantu oleh namanya dua organ ya. Ada yang namanya saluran pencernaan dan ada yang namanya kelenjar pencernaan. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya untuk yang saluran pencernaan. Oke, kita bahas yang saluran pencernaan. Untuk saluran pencernaan, biasanya salurannya atau organ-organnya itu ialah yang pertama itu ialah ada yang namanya mulut. Jadi mulut itu berarti ketika makanan dimasukkan ke mulut ya untuk memotong-motong agar makanan itu dia bisa menjadi lebih kecil. Nah, kemudian dari mulut maka makanan akan masuk ke yang namanya ialah faring atau dia namanya pangkal kerongkongan. Kemudian habis dari faring maka dia akan masuk ke kerongkongan. Dari faring dia akan masuk ke kerongkongan. Nah, dari kerongkongan dia akan masuk ke yang namanya ialah lambung. Dari lambung ini dia akan masuk kemudian akan ke usus, yang dimana ususnya ya usus halus atau usus kecil dulu. Kemudian dari usus halus maka dia akan masuk ke usus besar dan kemudian dia akan dikeluarkan di yang namanya ialah anus. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini maka kalau ditunjukin maka manusia itu makan dari sini ya. Dia makan masuk melalui rongga mulut, kemudian dari rongga mulut dia akan masuk ke faring. Di faring ini dia akan disalurkannya ke kerongkongan. Sehingga ke kerongkongan dari sini. Dari kerongkongan dia akan masuk ke yang namanya lambung. Nanti dari lambung dia akan masuk ke yang namanya usus halus. Nah, usus halus yang pertama itu ada namanya duodenum ya, atau usus 12 jari. Dari usus halus maka dia akan masuk ke usus yang ini, yang dia tuh berliku-liku di sini ya. Nanti di usus setelah masuk ke duodenum atau usus 12 jari, nanti makanya akan masuk ke usus bagian jejunum atau juga ileum. Jejunum dan ileum tuh hampir ini ya, dia itu ususnya untuk penyerapan semua. Jadi makanan itu dia diserap di sini di jejunum atau ileum. Nanti dari sini maka dia akan masuk ke yang ini, yaitu namanya usus kolon atau usus kolon tuh berarti adanya di usus besar ya. Nah, di usus besar nanti masuk ke usus kolon, bagian yang usus kolonnya dia akan muter ke sini, mendatar kemudian turun lagi. Nah, nanti di sini ada namanya rektum atau poros ususnya, kemudian setelah itu baru dia dikeluarkan lewat anus. Ini proses makannya dan ini untuk saluran pencernaannya. Nah, nanti di sini ada saluran pencernaan dan di sini ada kelenjar pencernaan. Untuk kelenjar pencernaannya dia itu adanya biasanya di mulut di sini. Kemudian selain ada di mulut dia ada kelenjar yang namanya kelenjar empedu, nanti adanya di bawah hati ya ini. Kemudian ada kelenjar yang namanya kelenjar pankreas di sini. Dan satu lagi itu kelenjar ada yang namanya di kelenjar adanya di ini, di usus halus. Nah, langsung aja nanti ke proses pencernaannya. Untuk proses pencernaan manusia itu dia dibagi menjadi 4 ya, kalau misalkan kita lihat. Jadi proses pencernaan ini jadi dibagi menjadi 4. Satu itu dia itu ada yang namanya makannya itu ditelan atau penelanan. Nanti ini namanya ingesti. Nanti setelah makanan di penelanan, berarti penelanan tuh dia masuknya ke mulut ya, di mulut. Kemudian setelah dipenelan maka dia ada yang namanya itu ialah dicerna. Yaitu pencernaan namanya ialah
ialah digesti atau sebutannya digesti, pencernaan, berarti dia akan dicerna di lambung di sini ya. Di lambung itu pencernaan. Kemudian setelah pencernaan ada yang namanya penyerapan. Kalau penyerapan berarti kata lainnya ialah absorpsi. Absorpsi itu berarti dia bagiannya ada di usus, baik itu usus halus atau juga usus besar, dia itu fungsi untuk penyerapan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya setelah penelanan, berarti ada yang namanya pembuangan ya. Nanti dia pembuangannya lewat bagian anus. Nah, mungkin ini untuk organ-organ pencernaannya. Di bagian video pertama mungkin kita bahasnya cuma beberapa saluran pencernaan aja ya, dari mulut, faring, kerongkongan, sama yang namanya ialah lambung. Oke, lanjut ke saluran pertama yang kita bahas, itu ada yang namanya gigi. Bukan gigi ya, mulut. Oke, organ saluran pencernaan pertama mulut. Nah, di mulut biasanya nanti dia itu ada yang namanya gigi, kemudian ada yang namanya lidah, dan juga ada yang namanya ialah kelenjar lidah. Oke. Nah, masuk ke sini. Nah, di gigi manusia dia itu fungsinya untuk apa? Gigi biasanya yaitu untuk memperkecil makanan ya. Untuk memperkecil ukuran makanan ini biasanya. Nah, untuk tujuan memperkecil ukuran makanan ini, maka gigi biasanya dia tuh bentuknya ada 3. Jadi kalau misalnya kita mau berbicara gigi, maka dia bentuknya ada 3. Yang pertama itu ada yang namanya gigi seri, kemudian ada yang namanya gigi taring, dan juga ada yang namanya gigi geraham. Nah, kalau dilihat dari bentuk, maka gigi seri dia tuh bentuknya kapak, seperti kapak ya. Nanti kapak, tapi kapaknya tuh dia lurus, nggak runcing ya kapaknya ya. Kalau taring berarti dia itu bentuknya itu bisa dikatakan dia itu ujungnya tuh lancip. Ujung lancip itu namanya apa ya? Kalau misalkan ini itu berarti runcing. Pokoknya gigi taring itu dia lancip atau dia runcing ya, yang runcing di ujungnya itu runcing, kemudian juga kecil. Nah, kalau gigi geraham maka dia itu rata, bukan rata ya, tapi dia itu giginya besar. Bisa dikatakan gigi geraham dia itu lebar ya. Bisa dikatakan dia itu lebar atau besar permukaannya, tapi dia permukaannya enggak ini ya, permukaannya agak melengkung ini, lebar dan melengkung. Nah, untuk tujuannya sendiri, maka gigi seri dia itu tujuannya ialah untuk memotong makanan. Jadi ukurannya memotong makanan biar lebih kecil. Nah, untuk gigi taring dia itu tujuannya untuk mengoyak makanan. Jadi setelah dipotong dia itu dikoyak ya, biar permukaannya lebih besar. Nah, setelah dia dikoyak, maka gigi geraham yang bertugas untuk dia itu fungsinya itu untuk membantu penelanan. Selain untuk membantu penelanan, berarti dia juga untuk fungsinya ialah untuk mengunyah. Jadi untuk giginya, berarti gigi itu jenisnya ada 3, ada seri, taring, dan geraham. Nah, untuk gigi seri, taring, dan geraham biasanya itu prosesnya itu dia melalui 2 proses ya. Ada yang namanya gigi seri dulu. Jadi dari proses pertumbuhannya nanti gigi itu dia ada yang namanya gigi seri. Kemudian ada juga yang namanya gigi dewasa. Biasanya gigi seri itu ada pada anak-anak, gigi dewasa berarti ada pada usia dewasa ya. Lidah ini biasanya fungsinya, kalau ini kan dia gigi ya. Nah, lidah biasanya fungsinya itu untuk mengatur makanannya. Jadi mengatur letak makanan dia tuh adanya di lidah. Selain untuk mengatur letak makanan, lidah juga dia tuh berfungsi untuk mengecap makanan. Jadi kalau misalkan biar kita ada rasa, ya berarti rasanya itu jadi dikecapnya oleh yang namanya lidah. Kemudian selain lidah nanti ada juga yang namanya kelenjar lidah. Nah, di kelenjar lidah ini biasanya dia itu kalau untuk gigi dia tuh fungsinya itu dia mekanik ya, pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik maksudnya itu dia menggunakan sifat fisik, menggunakan fisik ya. Nah, untuk kelenjar lidah dia tuh namanya tuh
pencernaan kimiawi. Jadi di kelenjar lidah, nah, pencernaannya itu bukan lagi ke fisik, tapi dia pencernaannya ke kimiawi, ke kimianya. Nah, pencernaan kimiawi ini dia itu dibantu oleh namanya enzim. Enzimnya ialah enzim ptyalin. Enzim ini dia mengubah yang namanya gula menjadi bisa maltosa ya, menjadi maltosa atau gula yang lebih sederhana. Jadi di enzim ptyalin kalau ada zat tepung atau zat gula, dia maka zat gulanya akan diubah menjadi maltosa. Ini kalau kita berbicara tentang mulut. Jadi di mulut itu dia fungsinya itu untuk menelan, untuk ini ya, untuk memercil makanan, untuk memasukkan makanan juga, terus ukuran makanan diperkecil. Nah, nanti organ-organ yang bantu mulut itu ada gigi, lidah, sama kelenjar lidah. Gigi dan lidah itu pencernaannya pencernaan mekanik. Kalau kelenjar lidah maka pencernaannya kimiawi. Kemudian dari mulut maka dia organ yang kedua itu ada yang namanya ialah pangkal kerongkongan atau yang namanya faring. Faring ini berarti dia itu merupakan pertigaan ya, pertigaan antara mulut, terus juga antara kerongkongan, dan juga yang ketiganya ialah antara tenggorokan. Nah, nanti di pangkal kerongkongan ini tugasnya ya, di faring ini dia tugasnya ialah agar makanan yang masuk dari mulut dia akan jatuhnya ke kerongkongan, bukan ke tenggorokan. Karena tenggorokan tuh nanti dia masuknya ke saluran pernapasan ya. Jadi bahaya kalau misalkan makanan masuk ke tenggorokan. Nah, dalam agar makanan itu jatuh ke kerongkongan, maka faring ini dia ada yang namanya katup ya. Di faring ini dia terdapat katup. Katupnya itu dia namanya ialah epiglottis. Nah, di katup epiglottis ini kalau misalkan ada makanan yang dari mulut, maka epiglottisnya itu dia akan menutup sehingga makanannya dia jatuhnya itu dia akan ke kerongkongan. Nah, kemudian selain pangkal kerongkongan, nanti yang ketiga itu ada yang namanya ialah kerongkongannya sendiri. Nah, kerongkongan dia itu fungsinya ialah agar makanan dari mulut dia bukan jatuh ya, atau disalurkan ke yang namanya lambung. Nah, di kerongkongan di sini itu gerakan kerongkongan itu berarti dia itu sama kayak mulut ya, dia termasuknya pencernaan mekanik. Nah, di pencernaan mekanik ini kerongkongan dia dibantu oleh yang namanya ialah gerak peristaltik. Gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu berarti kayak gerak kembang kempis atau juga gerak kayak memijat ya dari kerongkongan agar makanan itu jatuh ke bawah. Ini untuk yang kerongkongan. Setelah ke kerongkongan, maka kita akan belajar ke yang lambungnya sendiri. Nah, lambung berarti ini udah jelas ya, dia itu berfungsi untuk pencernaannya. Oke, kalau kita bahas lambung, maka bagian lambung dia itu ada 3. Jadi bagian lambung, bagian-bagiannya dia ada 3. Nanti yang pertama itu ada yang namanya ialah kardiak. Ini bagian atas. Terus yang kedua ada yang namanya ialah fundus. Nanti ini dia bagian tengah. Dan yang ketiga ada yang namanya ialah pyrolus. Nanti yang ini ia bagian bawah ya. Nanti kalau misalkan makanan dia itu akan dari kerongkongan dia akan masuk ke kardiak. Nah, di kardiak ini dia ada yang namanya ialah otot ya, ada otot lingkar. Nah, otot lingkarnya dia namanya otot kardiak. Nanti otot kardiak ini kalau makanan dari kerongkongan dia masuk ke lambung lewatnya otot kardiak ini. Ketika makanannya udah masuk ke lambung, maka otot kardiaknya dia akan menutup sehingga makanan itu dia tidak bisa lagi pindah dari lambung ke kerongkongan. Jadi udah dikunci di lambungnya ya. Ini bagian kardiak. Nah, selain itu di lambung juga dia punya otot yang namanya otot pyrolus. Nah, ini ototnya ada di bawah ya.
Berarti di bawah itu dia antara lambung, saluran dari lambung ke yang namanya usus halus. Ini ada di alveolus. Nah, nanti di sini di bagian fundus, ini dia terdapat yang namanya ialah getah lambung. Jadi di bagian fundus ini dia ada yang namanya getah lambung. Nah, getah lambung yang dihasilkan di fundus itu ada yang namanya ialah getah HCl, kemudian ada yang namanya getah pepsinogen, dan yang terakhir itu dia ada yang namanya getah renin, bukan getah ya. Jadi ada enzim ya. Jadi si getah ini dia akan menghasilkan enzim, namanya ialah enzim HCl. Kemudian juga ada enzim pepsinogen dan juga dia ada namanya enzim renin. Nah, fungsinya kalau dia HCl, dia itu fungsinya biar makanannya itu dia tercerna ya. Untuk mencerna makanan itu ada yang namanya HCl. Selain itu HCl dia akan membunuh bakteri-bakteri yang jahat. Jadi pokoknya untuk sistem imun dia ada HCl ya. Jadi makannya mengandung bakteri, maka bakterinya dibunuh terlebih dahulu di lambung oleh yang namanya HCl ini. Nah, kemudian ada pepsinogen yang tugasnya itu adalah dia itu mengaktifasi pepsin, enzim pepsin ya, mengaktifasi enzim pepsin sehingga enzim pepsinnya dia akan merubah protein menjadi pepton. Jadi mengaktifasi pepsin sehingga pepsinnya dia teraktivasi, dan jadi pepsin itu tujuannya untuk mengubah protein menjadi pepton. Pepton itu berarti protein yang lebih kecil ya. Nah, kemudian di sini di bagian lambung juga ada yang namanya enzim renin. Di enzim renin dia itu mengaktifasi enzim renin ya, yang tujuannya ialah untuk mengubah protein susu. Jadi protein yang ada dalam susu biasanya itu dia sebutnya itu ialah kasein. Bukan untuk menggumpal ya, bukan mengubah, tapi untuk menggumpalkan. Ini untuk fungsi untuk enzim renin. Nah, jadi ingat ya, lambung itu dia juga sama. Jadi di lambung lambung itu hampir sama kayak mulut ya, dia mengandung yang namanya kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaannya itu bisa dilihat dari ada yang namanya ada kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaannya dia itu menghasilkan yang namanya HCl, kemudian enzim pepsinogen, kemudian juga enzim renin. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.